Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 22 September 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Kita ditantang dengan satu pertanyaan. Apa motivasi kita untuk bertemu dengan Tuhan? Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tampil sempurna dan menggerakkan hati banyak orang untuk bertobat. Tuhan, gerakkanlah hati kami, agar kami pun selalu berusaha mencari dan bertemu dengan Dikau. Kami percaya bahwa ada bersamamu selalu mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini, yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah apa motivasi kita untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Herodes lewat Injil hari ini merasa cemas karena ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Walaupun ada orang lain mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, atau seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit, tetapi Herodes tetap merasa takut dan cemas. Karena itu ia berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapakah gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Pertanyaan kita, apa sesungguhnya motivasi Herodes mau bertemu dengan Yesus? Apakah karena didorong oleh satu motivasi luhur, mau mendengarkan ajaran Yesus Kristus, dan mau bertobat dan mengikuti Yesus Kristus? Atau karena didorong oleh perasaan takut dan cemas? Karena itu ia mau mencari tahu kebenaran. Siapakah gerangan orang ini? Apakah dia adalah Yohanes yang bangkit kembali, atau orang baru yang namanya mereka panggil Yesus Kristus? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tingkah laku Herodes ini sesungguhnya masih hidup di antara kita. Ada pribadi yang masih mengikuti tingkah laku Herodes, bahwa mereka selalu dihantui oleh kesalahan yang pernah dibuatnya di masa lampau. Walaupun sesungguhnya kejadian itu tidak terulang lagi, tetapi mereka selalu merasa takut bahwa kejadian itu mungkin sekali akan terjadi lagi. Apa yang harus kita buat untuk mereka yang memiliki sikap seperti ini?
Bagi mereka ini perlu sekali dibantu dengan meningkatkan kesadaran untuk menerima kenyataan yang sangat real. Apa yang nyata saat sekarang dan pelan-pelan merubah cara berpikir berdasarkan apa yang real, bukannya pada hal-hal yang tidak real. Berhasil merubah cara berpikir, maka tingkah laku orangnya pun akan berubah. Ada penafsir kitab suci yang mengatakan bahwa Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus dengan tujuan untuk mencari tahu siapakah dia sesungguhnya. Apakah dia Yohanes yang bangkit kembali dari mati, atau dia adalah orang yang sama sekali baru. Jadi motivasi mau bertemu dengan Yesus bukanlah motivasi luhur. Bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita untuk bertemu dengan Yesus Kristus? Apakah kita selalu punya kerinduan yang sangat tulus untuk mendengarkan suaranya? Apakah kita punya kerinduan yang tulus untuk mengalami rasa damai dalam genggaman kasih-Nya? Apakah kita punya kerinduan yang sangat mulia agar kita dijamahnya dengan tangan-Nya yang penuh kuasa? Kalau kita punya motivasi yang tulus untuk bertemu dengan Tuhan, maka kerinduan kita pasti akan terwujud. Tetapi kalau kita tidak punya satu motivasi yang jelas, tetapi hanya karena mau ikut-ikutan dan mau beramai-ramai dengan massa, maka mukjizat pun tidak akan terjadi ke atas kita. Mukjizat akan terjadi pada orang yang sungguh punya iman yang sangat kuat pada Yesus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tingkatkanlah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus Kristus dengan satu motivasi yang luhur. Niscaya mukjizat Tuhan, cepat atau lambat, akan terjadi atas diri kita. Kita memohon Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.